Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang sekali aku Kamelia bisa menjumpai kalian lagi di Kenapa. Dan di podcast hari ini merupakan sehari sebelumnya dari besok penetapan 1 Ramadan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi insya Allah besok pagi kita akan bersama-sama sahur ya. Dan insya Allah besok kita akan puasa. Oke, sore hari ini nih sore hari ini aku habis beli makanan kucing dan ada beberapa hal yang kepengen aku sharing sih sebenarnya di sini di podcast di malam minggu ini, yaitu tentang bagaimana seorang autoimun seperti aku apa ya mengontrol pola makan, kemudian pola cara kita minum obat ya, karena kalau hari-hari normal memang minum obat dan makan itu nggak jadi masalah buat orang autoimun ya. Jadi bukan hanya orang autoimun ya, tapi untuk semua dari kita kalau pengen makan ya makan aja. Tapi kalau puasa kita perlu mengatur ritme semua ini sampai 30 hari ke depan insya Allah. Ya, jadi teman-teman kalau menurutku sendiri sebenarnya ada dua hal ya yang perlu kita kontrol sebagai penderita autoimun. As you know, aku sudah menderita autoimun jenis rheumatoid arthritis sejak tahun 2013 dan autoimun jenis Sjogren syndrome sejak 2016. Otomatis sejak saat itu aku nggak pernah lepas dari obat ya. Dan setiap saat tentu saja aku mohon kesembuhan hanya kepada Allah. Nah, di Ramadan ini aku pengen sharing aja gimana caraku, dan mungkin ini juga bisa bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan ya untuk teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih autoimun itu. Kalau apa sih autoimun aku rasa banyak ya di Google kalau pengen cari-cari gitu. Tapi aku di sini sharing sebagai orang yang penderita autoimun ya. Aku orang awam dan aku bukan dokter, bukan orang medis. Jadi kalau ada mungkin teman-teman yang berbeda pendapat dengan aku, silakan tulis di kolom komentar. Jadi di Ramadan ini teman-teman aku perlu mengatur at least dua hal ya sebagai penderita autoimun supaya istilahnya autoimunnya nggak flare, nggak kumat gitu. Yang pertama adalah pengaturan pola makan ya. Pola makan ini terkait dengan jam kita makan ya. Kalau berpuasa kan memang kita makannya tadinya sebenarnya puasa itu kan bukan terus kita nggak makan sama sekali, tapi kita merubah waktu kita makan yang biasa sarapan pagi, kemudian kita harus makan sebelum subuh misalnya. Terus yang biasa makan siang jadinya nggak makan siang, ditahan dulu sampai nunggu maghrib. Nah, orang autoimun seperti aku biasanya kayak aku tuh kadang-kadang aku nggak ngerti ya sama teman-teman autoimun yang lain, karena kalau aku sih merasanya kayak selalu lemes ya. Kalau autoimun tuh maksudnya ada saat-saat dimana aku tuh nggak berenergi, nggak punya energi sama sekali, sehingga aku membutuhkan asupan kayak misalnya manis-manis, anget gitu ya. Aku butuh kayak cemilan gitu-gitu. Nah, itu yang perlu kita atur kalau di bulan Ramadan ini. Aku sendiri sebenarnya tidak terbiasa ya, kurang terbiasa ketika sahur itu makan nasi sebenarnya. Karena aku pernah nyoba gitu makan nasi walaupun sedikit, itu kayak sorry guys, kayak kembung, kayak, dan aku cepet lapar belum pada waktunya. Kadang aku suara ayam guys, kadang-kadang baru jam berapa gitu udah kerucukan dan itu keringet dingin banget gitu. Nah, karena aku nggak terbiasa makan nasi, kecuali kalian yang terbiasa makan nasi jangan ngikutin aku ya. Kalau aku nggak biasa makan nasi, sehingga ketika sahur tuh aku cuman teh anget kemudian kurma, madu, dan habatus saudah, itu aja biasanya sih. Kecuali mungkin ada kondisi tertentu aku pengen makan nasi. Ya Allah, jalanan ini mulai rame guys dan aku malu sekali podcastan di sini sebenarnya. Nah, kemudian pola makan yang perlu diatur juga kan. Waktu kita makan itu sebenarnya puasa itu sedikit banget gitu, yang biasanya kita bebas makan ya 24 jam ya. Ntar ya, aku harus naik ke puncak gunung. Nah, sekarang kita cuma punya waktu sedikit tapi kita harus memenuhi sekian banyak gizi gitu ya. Gimana tuh caranya guys? Ya, yang aku lakukan adalah makan secara bertahap. Jadi kalau tadi aku bicara sahur ya, sahur aku nggak terbiasa makan nasi. Ini tidak berlaku untuk kalian yang terbiasa makan nasi. Jangan ikut-ikut aku ya, karena semua ngukur kekuatan diri masing-masing. Nah, kemudian pada waktu berbuka puasa, aku biasanya nggak langsung nasi juga gitu loh. Jadi aku biasanya istilahnya apa ya, ngalasin perut gitu, ngalasin perut sama minuman anget. Jadi bukan minuman dingin, minuman anget, dan biasanya gulanya sih agak manis ya. Aku kalau nggak manis itu kayak gimana, kayak masih lemes gitu loh guys.
Eh, gitu. Terus kemudian habis sholat maghrib baru aku makan nasi ya, atau bahkan pernah aku makan nasi itu setelah tarawih gitu. Nah, untuk pemenuhan gizi yang lain-lain selain karbo, misalnya buah dan lain-lain tuh biasanya selepas tarawih gitu ya. Tapi kalau saranku sih jangan makan buah yang mengandung gas, misalnya mengandung gas melon. Bukan, maksudnya kayak apa ya, anggur gitu ya. Anggur tuh kan kalau kita makan untuk yang nggak kuat itu mahnya akan berasa begah gitu perut ya, kayak kembung gitu. Yang kecut-kecut tuh jangan dulu lah, nanti dulu ya, kecuali kalian udah cukup alasnya gitu ya, mungkin udah makan nasi atau minum anget, jangan langsung dihajar anggur ya. Jadi buah-buah yang ringan, misalnya kalau aku ini ada mobil lewat dan dia ngeliatin aku podcastan kayak ngapain nih orang ini gitu ya. Kalau aku buah yang misalnya agak padat, apel itu boleh, tapi jangan ambil apel yang kecut ya, karena ada jenis-jenis apel yang kecut atau asem. Nah, protokolku seperti itu. Jadi aku menjaga supaya aku nggak berasa lemes ya, karena kita autoimun itu, lu aja lagi. Kalau aku merasanya tuh kayak lemes gitu loh guys kalau autoimun. Jadi aku harus punya banyak energi. Yang jelas madu, kalau aku madu, kemudian kurma ya, kurma jumlah ganjil sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya Allah ya Rob, seperti itu. Kemudian minum teh hangat ya, jadi tidak menggebu-gebu, makannya juga diatur, karena autoimun itu kan dekat sekali dengan kegiatan usus guys. Jadi kalau kita nggak hati-hati perut kita akan kaget gitu ya. Nah, yang kedua apa itu? Bentar ya. Yang kedua sebenarnya adalah, kalau menurutku adalah waktu kita minum obat. Jadi kalau biasanya obat-obatanku yang aku terima itu, aku kan kebetulan sekarang alhamdulillah dosis sudah berkurang ya, jadi cuma seminggu 3 kali aku minum di Senin, Rebo, dan Jumat. Nah, di Senin, Rebo, dan Jumat, dan itu jam 9 pagi biasanya setelah sarapan. Jadi aku seragamin gitu, jadi nggak berubah-ubah. Tapi kalau nggak lupa sih, kebanyakannya lupa gitu. Nah, ada satu obat yang memang hanya diminum hari Kamis, MTX asam folat itu aku minum tiap hari Kamis setelah sarapan jam 9 pagi, dan itu pun banyak yang lupa guys. Ya Allah ya Rob. Nah, terkait dengan obat, karena kita berpuasa, jadi teman-teman autoimun bisa setelah sahur gitu ya. Jadi sahurnya kalau bisa sih jamnya jangan mepet-mepet guys, karena kalau semakin mepet, semakin kita terburu-buru makan, pencernaannya itu nggak kuat gitu loh. Jadi kita nggak punya waktu untuk melembutkan usus kita tuh bekerjanya lebih keras gitu. Bener nggak sih omonganku ya? Nggak tahu ya. Usus kita bekerja keras untuk melumatkan makanan yang kita konsumsi. Nah, semakin mepet kan tentu dia semakin kerja keras gitu. Nah, kalau aku sih ambil jarak agak jauh sedikit dari sahur ya, karena kita bisa, insya Allah bisa sambil ibadah itu kan bisa juga kan kita nyemil-nyemil apa kayak gitu ya, apa biskuit atau apa gitu. Nah, setelah itu kalian bisa menutup atau mengakhirinya dengan obat-obatan. Hati-hati dengan konsumsi buah yang asam-asam ya, kayak tadi aku bilang, kalau bisa di sahur jangan deh ya, kayak gitu deh ya. Mudah-mudahan kita semua teman-teman diberikan kesehatan, bukan hanya orang yang autoimun, semuanya yang menjalankan ibadah puasa, umat Islam di seluruh dunia diberikan kekuatan, kesehatan, dan diterima amal ibadahnya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah. Dari aku Kamelia di Kenapa. Dadah guys.